Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Iren dari SMA Negeri 71 Jakarta, kelas 11 MIPA 1, absen 19. Pada kesempatan kali ini, aku mau mereview kembali materi kelas 11 kita di semester 2 yaitu mengenai ceramah. Pertama-tama, apa sih ceramah itu? Ceramah merupakan kegiatan menyampaikan informasi, pengetahuan, nasihat, dan lain-lain di depan khalayak. Berikutnya, apa perbedaan dari pidato, khotbah, sambutan, dan juga ceramah? Yang pertama, pidato. Pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat ajakan ataupun dorongan pada khalayak untuk berbuat sesuatu. Yang kedua, khotbah. Khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Dan yang ketiga adalah sambutan. Sambutan adalah pidato singkat yang disampaikan pada pembukaan suatu acara atau kegiatan. Berikutnya, ciri-ciri dari ceramah. Yang pertama, berisi informasi. Yang kedua, disampaikan oleh pakar atau ahli di bidangnya. Yang ketiga, berisi argumen yang menguatkan topik. Yang keempat, memiliki fakta dan data. Yang kelima, terdapat ajakan atau persuasif. Dan yang keenam, terdapat feedback atau tanya jawab. Berikutnya dalam materi ceramah adalah bagaimana cara menemukan informasi di dalam ceramah. Informasi merupakan pemberitahuan atau kabar tentang sesuatu. Pokok-pokok isi informasi bisa didapatkan dengan memerhatikan unsur 5W tambah 1H, atau juga biasa dikenal dengan adik Simba. Berikut ini adalah jenis-jenis informasi yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, informasi berdasarkan fungsinya. Yang kedua, informasi berdasarkan format penyajiannya. Yang ketiga, informasi berdasarkan lokasi. Yang keempat, informasi berdasarkan bidang kehidupan. Dan yang kelima adalah informasi berdasarkan bidang kepentingan. Apa aja sih bagian-bagian penting dalam ceramah? Yang pertama ada permasalahan. Mengidentifikasi permasalahan ataupun pandangan umum penulis terdapat suatu permasalahan. Kita dapat melihatnya pada bagian awal teks tersebut. Yang kedua adalah argumentasi. Argumen dalam ceramah dapat terdiri atas pendapat atau opini, fakta, dan saran. Hal yang harus dikomentari dari ceramah. Tapi sebelumnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum berkomentar. Yang pertama, kita perlu mengenali konteks. Yang berikutnya, kita menentukan topik. Dan yang ketiga, kita merumuskan tujuan ceramah. Keempat, kita menyusun kerangka ceramah. Dan yang kelima, mengumpulkan dan memilih bahan. Hal yang kita pelajari berikutnya dalam ceramah adalah kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa dan hubungan antara klausa tidak sederajat. Salah satu unsur klausa ada yang menduduki induk kalimat, sedangkan unsur yang lain sebagai anak kalimat. Jenis kalimat majemuk bertingkat. Yang pertama ada kalimat majemuk hubungan akibat, ditandai oleh kata penghubung, sehingga, sampai-sampai, maka. Berikutnya, kalimat majemuk hubungan cara, ditandai oleh kata penghubung dengan. Yang terakhir, kalimat majemuk hubungan kenyataan, ditandai oleh konjungsi padahal dan sedangkan. Sekian review materi mengenai ceramah dari saya. Semoga membantu. Terima kasih.